Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 5. Sekarang kami akan menyampaikan tentang klasifikasi desa. Nama saya Karima Salihanisa. Sebelum kita mengetahui tentang klasifikasi desa, kita harus tahu pengertian desa. Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di daerah pedesaan. Di Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan. Klasifikasi desa dibagi menjadi dua, yaitu desa berdasarkan kegiatan pokoknya dan desa berdasarkan kemampuannya. Di dalam desa berdasarkan kegiatan pokoknya ada desa agroindustri. Desa agroindustri adalah desa yang penduduknya melakukan kegiatan pengolahan bahan-bahan hasil pertanian menjadi barang-barang yang setengah jadi atau siap dikonsumsi. Desa penghasil sendal karet di Cibaduyut, Bandung. Desa penghasil kerajinan batik kayu di Krebet, Yogyakarta. Desa agroindustri biasanya terletak di dataran rendah ataupun dataran tinggi, namun lebih sering terletak di dataran rendah. Perkenalkan, nama saya Mira Fahira, saya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan klasifikasi desa berdasarkan kegiatan pokoknya. Yang kedua ada desa agrobisnis. Desa agrobisnis adalah desa yang mayoritas penduduknya melakukan pengolahan dan distribusi hasil pertanian. Komoditas pertanian yang diolah dan didistribusikan antara lain tanaman palawija, hasil hutan, tanaman hortikultural, dan peternakan. Contohnya yang pertama ada Gria Coklat di desa Manggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Topografi wilayahnya adalah perbukitan. Contoh yang kedua ada desa Sentral Jamur Merang, desa Pasir Jaya, kecamatan Cimalaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang bertopografi di dataran rendah. Klasifikasi desa berdasarkan kegiatan pokok yang ketiga ada desa wisata. Desa wisata adalah desa yang memiliki objek wisata untuk komunitas ekonomi dan dapat dikembangkan untuk mempertahankan budaya. Contohnya yang pertama ada Kampung Tipar, desa kesenian dan budaya Sunda di Sukabumi yang bertopografi di dataran rendah dan baru diresmikan pada tanggal 26 September tahun 2020. Contoh yang kedua ada Gunung Api Purbang Banggeran, desa wisata Banggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta yang bertopografi di perbukitan. Contoh yang ketiga ada Desa Pelangi di Kampung Wonosari, Kelurahan Randusari, Semarang, Jawa Tengah yang bertopografi di dataran rendah. Nama saya Gadis Vanessa Jahra akan menjelaskan desa non-pertanian dan desa swadaya. Desa industri non-pertanian adalah desa yang lebih banyak mengolah atau memproduksi barang mentah yang bukan berasal dari pertanian menjadi barang siap pakai. Misalnya, industri elektronika, industri maritim, industri pariwisata, dan industri pertambangan dan energi. Contoh desa industri non-pertanian di Indonesia yaitu Desa Bahan Industri Galian Batu Templek di Desa Cikadut, Kecamatan Ciminyak. Desa swadaya adalah desa yang masih tradisional, yaitu desa yang masih memiliki situasi terbatas. Misalnya, penduduknya jarang, kehidupannya masih terikat dengan adat istiadat, lembaganya masih sangat sederhana, dan tingkat pendidikannya masih sangat rendah. Biasanya, letak desa swadaya ini berada di lokasi terpencil, dan kehidupan ekonominya masih bergantung dengan alam, misalnya bertani. Contoh desa swadaya di Indonesia yaitu Desa Kanekes, yang berada di Provinsi Banten, yang dihuni oleh suku Baduy. Desa Kanekes ini berada di lokasi terpencil, dan masyarakatnya masih lebih tertutup. Tertutup yang dimaksud di sini adalah tidak mau menerima perubahan yang asalnya dari luar, dan mereka masih beranggapan kalau kehidupan yang terisolir membuat mereka nyaman, khususnya dalam menjaga warisan nenek moyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mutakin dari kelas 12 MIPA 5 yang menjelaskan tentang klasifikasi desa, yaitu Desa Swakarya. Desa Swakarya sendiri adalah klasifikasi desa
peralihan atau transisi antara desa swadaya ke desa swasembada. Ciri dari desa swakarya diantaranya kebiasaan atau adat istiadat yang tidak mengikat penuh namun digunakan sebagai panduan. Yang kedua, sudah menggunakan teknologi dan peralatan yang canggih. Yang ketiga, desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi seperti layaknya swadaya, sehingga letak desa swakarya tidak terlalu jauh dari pusat perekonomian kota. Yang keempat, telah memilih tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan prasarana lain. Jalur lalu lintas yang sudah lancar dan jarak tempuh yang bukan. Contoh dari desa swakarya yaitu Desa Sukarara. Desa yang terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa ini bertopografi dataran rendah. Lagi desa swasembada. Nah, desa swasembada itu adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri dari desa swasembada diantaranya adalah kebanyakan berlokasi di ibu kota atau kecamatan. Yang kedua itu penduduknya lumayan padat. Yang ketiga, tidak terikat lagi dengan adat istiadat daerah tersebut. Yang keempat, telah memiliki fasilitas yang memadai dan juga maju dibanding dengan desa lainnya. Contoh dari desa swasembada yaitu Desa Selo yang berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Bertopografi di dataran tinggi